Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti sedia kalanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana beliau adalah panutan kita, tauladan kita yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan kata lain minaz-zulumati ilan nur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau berkata, orang yang pelit itu bukan orang yang menyimpan hartanya atau tidak mau berbagi hartanya, melainkan orang yang pelit itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mendengar namaku tapi tidak mau bersalawat kepadaku. Itulah orang yang paling pelit yang Rasulullah kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Begitupun seterusnya. Kita berselawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita 100 kali. Kita berselawat kepada Allah 100 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 1000 kali. Dan 1000 kita berselawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, maka Allah janjikan kita terhindar dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah sahabat yang bernama Thauban. Sahabat Thauban ini beliau salah satu sahabat yang terkenal dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga terkenal tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan beliau ini mempunyai posisi khusus di masjid, yaitu di sebelah kanan, pojok kanan. Beliau tidak niat untuk mojok, melainkan beliau ini agar bagaimana beliau bisa khusyuk dalam sholat. Dan pojok kanan, daerah pojok itu tidak banyak singgungan dengan orang lain dan tidak pula banyak gangguan kepada orang lain. Dan pada suatu ketika beliau ini, saya persingkat, pada suatu ketika beliau tidak hadir pada saat sholat subuh, dan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, Aina Thauban, di mana Thauban? Dan tidak ada pun yang tahu. Setelah itu Rasulullah SAW memutuskan untuk menunggu beliau agar hadir pada saat sholat subuh. Setelah berapa waktu, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan sholat ditunaikan karena sudah hampir waktu habis. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memutuskan untuk menengok ke tempat tinggalnya Thauban. Setelah dicari-cari bahwa jarak antara masjid dan rumah Thauban itu sekitar 3 jam perjalanannya, Masya Allah. Nah, pada saat beliau sampai ke rumahnya, beliau bertemu dengan istrinya. Beliau berkata, Nabi Muhammad berkata, Aina Thauban, mana Thauban? Istrinya pun jawab bahwa Thauban telah meninggal. Seketika Rasulullah SAW bersedih dan Rasulullah bertanya, apakah ada yang terjadi pada saat beliau meninggal? Nah, ini kita bisa petik dari hikmah cerita ini. Istrinya pun menjawab berkata, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang istimewa pada saat sakaratul maut suamiku, melainkan ada 3 hal, yang ada 3 pesan yang tidak saya pahami apa itu artinya. Rasulullah SAW berkata, apakah pesan itu? Kemudian istrinya menjawab, beliau berkata, ada 3 pesan. Yang pesan pertama, mengapa tidak jauh lagi
Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Nah, baik teman-teman, di 3 pesan ini yang dapat kita ambil hikmahnya, karena seorang sahabat ini Masya Allah dengan kesolihannya. Nah, kita ambil dari pesan yang pertama. Pada saat beliau sakaratul maut ini, beliau diperlihatkan segala amal baik beliau. Kemudian beliau berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Nah, ini maksudnya kenapa tidak lebih jauh lagi masjidnya? Karena perjalanan langkah pertama itu bisa menghapuskan dosa kita. Begitupun langkah seterusnya. Makanya beliau mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi agar pahala beliau lebih banyak. Kemudian pesan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Nah, pada saat sakaratul maut beliau diperlihatkan pada saat beliau masih hidup, pada saat pergi ke luar rumah pada saat musim dingin. Nah, beliau itu menggunakan 2 baju. Yang pertama, dalam bajunya, baju dalamnya baju baru, kemudian baju yang luarnya baju lama. Nah, di pertengahan jalan beliau ini bertemu dengan seseorang. Nah, beliau itu menemuinya dan memberikan ke orang ini baju yang lamanya. Nah, orang ini kebetulan lagi kedinginan kan di pinggir jalan, beliau langsung memberikan yang baju lamanya. Makanya beliau itu berkata, kenapa tidak yang baru agar pahala itu lebih banyak lagi. Nah, Masya Allah, beliau ini walaupun amal beliau sudah banyak, beliau masih saja berasa berkurang. Masya Allah. Nah, pesan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Maksud dari ini beliau adalah kenapa beliau tidak semuanya memberikan hartanya kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Beliau berkata seperti itu. Masya Allah, seorang sahabat yang mulia ini. Kesimpulan dari cerita ini, jangan sekali-kali kita merasa diri kita sudah banyak pahala, dan tidak boleh juga merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu cuma hanya sementara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.